Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan takut memberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam memasuki bulan-bulan ini ada harga kebutuhan pokok di pasaran itu semakin naik. Nah, dengan semakin naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran, maka manusia semakin mengatur keuangannya dengan sebaik mungkin. Nah, ketika mengatur keuangan itu, mereka akan berusaha supaya pengeluaran yang dirasa itu tidak terlalu penting, itu tidak masuk. Tapi sebisa mungkin mereka tidak melakukan pemborosan dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, kita melihat bahwa prinsip memberi adalah suatu hal yang dilupakan bagi banyak orang. Mereka berpikir bahwa untuk kebutuhan sendiri pas-pasan. Bagaimana jika mereka mau memberi? Harus memberi, membantu orang lain juga. Tapi sebagai umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengerti prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai umat manusia. Bahwa jalan Tuhan tidak pernah dibatasi dengan logika kita atau akal kita. Secara logika mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi Tuhan justru mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang lebih. Dengan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bahkan ada sisa sebanyak 12 ekor. Secara manusia itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa berikan kepada 5.000 orang lebih? Itu secara logika manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga tema firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa apa? Jangan takut memberi. Tapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan di dalam Markus pasal 6 ayat 34 sampai ayat yang ke-44. Tuhan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Tuhan melakukan perkara-perkara besar di tengah murid-muridnya. Tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan itu bisa dibagikan kepada 5.000 orang lebih. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Nah, mari kita mau melihat bagaimana cara agar mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Yang pertama adalah Markus pasal 6 ayat yang ke-41. Markus pasal 6 ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Bagian yang pertama, cara yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki artinya sesuatu yang kita miliki itu
ketika kita mendapati, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, sebelum memberikan kepada 5.000 orang lebih, ia mengambil roti dan ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucapkan berkat. Supaya apa? Supaya semuanya itu cukup bagi banyak orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat sendiri bahwa 5.000 orang lebih mereka makan dan sisa 12 baku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak melihat keterbatasan yang mereka miliki saat itu. Tuhan Yesus tidak melihat keterbatasan bahwa di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus menerima itu dan mengucap syukur kepada Bapaknya. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Mereka membutuhkan jauh lebih banyak dibandingkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita melihat bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang kita miliki saat ini, biarlah kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin penghasilan kita tidak seberapa. Mungkin harta kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain. Atau bahkan kita dalam keadaan yang selalu berkekurangan. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pertanyaan bagi kita. Apakah ketika kita menerima berkat Tuhan, apakah kita menerima gaji kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan baru kita pergunakan? Atau kita pergunakan duluan baru kita mengucap syukur? Kadangkala kita sebagai umat manusia, kalau kita sudah terima gaji, pengeluaran itu duluan baru kita sampai di rumah kita mengucap syukur. Tapi cara yang pertama yang harus kita lakukan di pagi yang indah ini, firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita terima itu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Baru kita gunakan. Bukan kita gunakan duluan baru kita berikan yang sisanya untuk Tuhan. Tidak. Tapi yang sebenarnya adalah ketika kita menerima berkat Tuhan. Berupa gaji kita. Berupa penghasilan apapun. Yang pertama kali itu harus apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati hasil berkat yang kamu terima itu. Supaya apa? Supaya mencukupkan bagi kebutuhan. Tapi kalau tidak mengucap syukur, lalu kita menggunakan duluan, maka itu kita yang akan membuat kesulitan dalam hidup kita. Kadangkala kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita salah mengerti. Ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kita tidak mengucap syukur dulu baru kita pakai. Tetapi kita gunakan dulu. Nanti di rumah baru mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengucap syukur dulu, baru gunakan berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Tuhan sudah kasih berkat. Berarti kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita miliki.
Bukan kita tidak mengucap syukur lalu mengeluh terus. Kira-kira 1 bulan ini cukup atau tidak. Apalagi harga minyak sekarang naik. Kira-kira cukup atau tidak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Marilah kita belajar mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita. Baik kurang maupun lebih. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu akan membuka pintu berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur merupakan kunci menuju kepada pintu berkat berkelimpahan. Kalau kita menerima berkat Tuhan lalu kita tidak mengucap syukur, maka kita sendiri yang akan alami dalam kehidupan kita. Tidak akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena apa? Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, cara yang pertama yang harus kita lakukan supaya mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita adalah apa? Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Apa yang Tuhan sudah kasih itu mengucap syukur. Karena itu adalah berkat Tuhan. Jangan takut bahwa itu akan kurang. Jangan. Tapi jikalau kita lakukan dengan mengucap syukur, maka Tuhan akan memberkati berkat itu. Dan semua akan Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Cara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah belajar memberi. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ayat 38a. Berilah. Maka kamu akan diberi. Berilah. Maka kamu akan diberi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Prinsip memberi harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Makanya bagian yang kedua adalah cara yang kedua adalah belajar memberi. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Jika kita rindu diberkati oleh Tuhan, maka kita harus belajar untuk memberi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita belajar untuk memberi, maka di saat itulah kita akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki. Kadang-kala kita salah paham. Menyisihkan dengan sisa itu beda. Menyisihkan artinya sebelum kita gunakan itu, kita kembalikan bagian Tuhan punya dulu. Setelah itu baru kita pakai. Belajar memberi artinya segala sesuatu yang kita miliki, kita harus belajar untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk memberikan kepada Tuhan. Setelah memberikan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Baru kita gunakan itu. Belajar memberi. Walaupun keuangan kita mungkin sudah tidak mungkin lagi untuk memberi, kita tetap harus belajar untuk memberi. Kadangkala kita sebagai manusia kita katakan bahwa saya mau memberi, tapi uang saya cukup. Firman Tuhan berkata bahwa belajar untuk memberi. Jangan menikmati berkat Tuhan itu sendiri, tapi belajar memberi untuk orang lain. Jangan sampai kita salah berpikir, saya kasih orang banyak supaya kalau bisa Tuhan kembalikan itu berlipat ganda. Jangan berpikir seperti itu. Itu artinya kita memberi tapi kita tuntut upah dari Tuhan.
Firman Tuhan berkata, jangan engkau menikmati berkat Tuhan itu sendiri, tapi belajar memberi bagi orang-orang yang berkekurangan. Kalau kita belajar untuk memberi, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tapi jikalau kita hanya menikmati berkat itu sendiri, tidak mengucap syukur, maka segala sesuatu yang kita miliki itu, meskipun berlimpah-limpah, tapi tidak akan cukup bagi kita. Karena apa? Kita tidak memberi. Kita tidak mengucap syukur. Dan kita tidak mau memberikan kepada orang lain. Sedangkan orang lain di samping kiri kanan kita mengalami kesusahan, kekurangan. Tapi kita cuek. Kita tidak mau memberi. Kadang-kala kita bilang, ya uang saya cukup untuk saya. Tidak mungkin saya mau bantu orang lain. Tapi kita mau belajar bahwa jikalau kita memberi, kita terapkan dalam hidup kita. Di situ firman Tuhan dengan jelas bahwa apa? Jikalau kita belajar untuk memberi, maka di saat itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita. Jikalau kita belajar untuk memberi, Tuhan akan memberkati hidup kita. Mungkin saat ini uang kita hanya secukup. Tapi Tuhan akan memberkati. Dan itu akan cukup bagi kehidupan kita. Karena apa? Kita belajar untuk memberi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menyisihkan adalah apa? Kita belajar untuk mengembalikan perpuluhan dari penghasilan kita. Kita belajar untuk memberi bagi mereka yang membutuhkan. Kita akan melihat pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita. Belajar memberi itu, menyisihkan itu artinya apa? Ketika kita menerima berkat Tuhan itu, jangan pakai dulu. Kembalikan Tuhan punya dulu, baru nikmati berkat Tuhan. Belajar memberi. Firman Tuhan bilang apa? Belajar mengembalikan perpuluhan dari penghasilan kita. Kadangkala kita tidak memberi. Tidak kembalikan perpuluhan itu. Kita tidak kembalikan Tuhan punya, kita sudah nikmati. Kalau kita sudah terima di kantor, kita tidak mengucap syukur dulu. Tapi kita beri duluan kebutuhan kita. Sehingga apa? Tuhan tidak memberkati itu. Karena apa? Kita belum mengembalikan Tuhan punya, kita sudah menikmati duluan. Di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa belajar mengembalikan perpuluhan. Tuhan punya. Kembalikan Tuhan punya. Baru nikmati berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu. Tapi belajar untuk membagikan bagi mereka yang butuh. Kalau belajar dan membagikan bagi mereka yang membutuhkan itu, maka Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita semua. Bahkan Tuhan apa? Tuhan mengatakan bahwa di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Kita uji Tuhan bukan dalam arti kita menguji Tuhan hal-hal yang negatif, tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Ujilah aku lewat apa? Kembalikan Tuhan punya. Kalau kita kembalikan Tuhan punya, maka apa? Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Kadangkala Tuhan sudah kasih, tapi kita terus mengeluh. Padahal Tuhan sudah kasih setiap kebutuhan kita. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia mengeluh terus. Ini bulan tidak cukup. Karena apa? Sebelum kita pergunakan, kita tidak bersyukur. Yang kita lakukan duluan adalah apa? Kita pakai dulu, nanti sisanya baru kita kasih Tuhan. Tapi kita harus belajar memberi. Memberi yaitu apa? Menyisihkan. Sebelum kita pergunakan itu, kita harus menyisihkan Tuhan punya. Menyisihkan artinya pisahkan Tuhan punya dulu. Oh ini Tuhan punya. Bagian kita yang mana? Baru pakai itu.
Jangan sampai kita belum kasih Tuhan punya, kita sudah gunakan. Setelah terima dari kantor, mampir belanja dulu. Nanti sampai di rumah baru atur perpuluhan itu. Atur Tuhan punya. Sebenarnya itu salah. Sisihkan Tuhan punya dulu, baru nikmati berkat Tuhan. Jikalau kita mau uji, firman Tuhan bilang apa? Ujilah aku. Uji Tuhan bukan dalam arti hal-hal yang negatif, mengeluh terus. Tidak. Tapi ujilah Tuhan dengan apa? Kembalikan Tuhan punya. Memberikan bagi orang yang sedang membutuhkan. Kadang-kala kita sulit memberi. Kita pelit. Bukan hanya pelit dengan Tuhan, tapi pelit juga dengan manusia. Tuhan tidak akan berhutang kepada umatnya. Tapi kadangkala umat manusia yang berhutang kepada Tuhan. Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita jikalau kita mau belajar untuk memberi. Kalau kita belajar untuk memberi, maka Tuhan apa? Tuhan selalu senantiasa memberkati hidup kita. Mungkin penghasilan di bulan ini sangat kecil. Tapi jikalau kita belajar bersyukur, belajar memberi, maka apa? Tuhan semakin memberkati hidup kita. Asalkan apa? Belajar memberi. Jangan menikmati berkat Tuhan itu sendiri, tapi belajarlah untuk memberi. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Markus pasal 6 ayat yang ke-38. Markus pasal 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga adalah beri dengan apa yang ada pada kita. Beri dengan apa yang ada pada kita. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa yang ada pada mereka. Dan mujizat terjadi. Mujizat pun terjadi. Secara manusia mereka berpikir, 5 roti dan 2 ikan ini apakah cukup untuk 5.000 orang ini? Ada pertanyaan besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat berkelimpahan dialami oleh 5.000 orang tersebut. Apa yang mereka alami? Mereka makan sampai kenyang. Sehingga apa? Ketika mereka makan kenyang, sisa berapa? Tuhan Yesus bilang apa? Kumpulkan sisa-sisanya. Dan sisa 12 bakul. Jikalau kita beri dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Mungkin saat ini uang kita 100. Tapi tetangga kita mengeluh, saya tidak punya uang. Kita melihat bahwa tetangga kita mengeluh, dia tidak punya makanan. Kira-kira kita mau memberikan itu kepada dia atau tidak? Mungkin 100 kita pakai 50 untuk dia, 50 untuk kita. Atau tidak ada makanan, apakah kita memberi makanan kepada dia atau tidak? Saya punya beras habis. Ngapain kasih? Nanti kalau saya kasih, saya makan apa? Tapi firman Tuhan mengatakan, beri dengan apa yang ada pada kita. Memberi dengan apa yang ada pada kita. Mungkin itu sederhana. Tapi jikalau engkau memberi dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Jangan tunggu supaya itu istimewa. Meskipun itu sederhana yang ada padamu,
Tapi berikanlah kepada orang yang butuhkan. Maka di situ apa? Tuhan akan memberkati hidupmu. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus melihat, menyuruh untuk meriksa berapa banyak roti yang ada pada mereka. Apa yang terjadi? Sesudah mereka memeriksa, mereka mengatakan bahwa apa? 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menerima, menengadah ke langit dan memberkati. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. 5.000 orang mereka makan sampai kenyang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkat yang ketiga adalah apa? Memberi dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Seringkali kita ingin membantu orang lain, padahal kita sendiri belum bisa membantu mereka. Sehingga pada akhirnya kita membantu mereka dengan sedikit paksaan, yaitu dengan berhutang kepada pihak lain, atau bahkan menjual harta yang ada untuk membantu orang tersebut. Kadang-kala kita mau membantu orang lain, tapi kita masih berpikir. Firman Tuhan berkata, memberi bukanlah dari sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita miliki. Jangan paksa diri untuk memberi. Kalau kita paksa diri untuk memberi, maka itu tidak akan menjadi berkat. Firman Tuhan bilang apa? Memberi dari apa yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak ada kebutuhan itu. Kita berusaha untuk kalau bisa kita kasih. Tapi Tuhan bilang apa? Memberi dengan apa yang ada pada kita. Nah, kalau kita memberi dengan paksaan, maka apa? Kita berhutang kepada pihak yang lain. Maka itu apa? Tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar memberi. Jangan sampai kita bilang, itu tidak ada di saya, jadi lebih baik saya diam. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah apa? Memberi daripada apa yang kita miliki. Minta hikmat Tuhan. Kapan saatnya untuk memberi? Maka Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap dapat memberi dengan apa yang ada pada kita. Jikalau kita memberi dengan apa yang ada pada kita, maka di situ apa? Kita akan diberkati oleh Tuhan. Minta hikmat Tuhan dulu. Jangan sampai karena firman Tuhan sudah mengajarkan memberi, lalu kita ke pihak yang lain berutang, lalu datang memberi. Setelah memberi, dari pihak yang lain datang tagih utang. Tidak, Tuhan tidak mengajarkan. Tapi yang Tuhan ajarkan, berikan apa? Berikan dengan apa yang ada padamu. Beri dengan apa yang ada padamu. Jangan paksa diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut memberi. Cara yang harus kita lakukan supaya jangan takut memberi adalah apa? Yang pertama, ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Setelah kita mengucap syukur, Tuhan memberkati segala sesuatu yang Tuhan engkau berikan bagiku. Setelah mengucap syukur, memberi. Mengucap syukur, berikan kepada Tuhan. Kembalikan Tuhan punya. Setelah kembalikan Tuhan punya, memberi, belajar untuk memberi kepada orang lain. Belajar memberi kepada orang lain dengan apa?
beri dengan apa yang ada pada kita. Jikalau kita memberi dengan suatu kekurangan kita, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Mari kita mau syukuri dengan apa yang ada pada kita saat ini. Mungkin hidup kita pas-pasan. Kita mau belajar bersyukur, belajar memberi, belajar memberi apa yang kita miliki. Itu hanya sederhana. Tapi jikalau kita mau memberi, maka ada kuasa yang luar biasa dari sebuah pengucapan syukur. Dan mujizat bisa terjadi lewat ucapan syukur itu. Belajar memberi dari segala kekurangan kita. Dan memberi dengan apa yang kita miliki. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pekerjaan dan usaha kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Bahkan pintu-pintu berkat yang baru Tuhan akan bukakan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.